Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini, Injil Markus menceritakan tentang Yesus dituduh kerasukan Beelzebul. Ia dituduh kaum Farisi menyembuhkan orang yang kerasukan dengan kuasa penghulu setan. Saudara-saudariku yang terkasih, coba kita bayangkan jika perkataan itu dilontarkan kepada kita. Apa tanggapan kita? Kita pasti akan langsung bereaksi. Kita pasti marah dan protes. Bahkan mungkin kita menuntut untuk menunjukkan bukti. Peristiwa tuduh-menuduh dalam lingkungan hidup sosial sering kita dengar dan mungkin kita lakukan dalam kehidupan sosial di mana kita berada, dalam berbagai tindakan dengan berbagai alasan atau motivasi yang berwarna-warni. Secara manusiawi hal itu wajar. Namun satu hal yang menarik bagi kita untuk kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu cara Yesus menanggapi tuduhan itu. Yesus tidak marah, Yesus tidak reaktif, Yesus tidak berdebat atau menuntut. Melainkan Yesus mengajak orang-orang itu berdialog dengan penuh kebijaksanaan. Yesus berbicara menggunakan perumpamaan. Sikap Yesus yang halus namun tegas akan sebuah nilai kebenaran ilahi nampak dalam dialog ini. Yesus berkata, "Sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukan adalah dosa yang kekal." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini menjadi hal yang hakiki, yang tidak bisa diganggu-gugat di dalam kehidupan iman Kristiani. Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai pengikutnya akan peran Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Bahwa Roh Kudus yang mendiami hati kita adalah roh kebenaran dan hidup, kudus dan kekal. Maka pertanyaan bagi kita, sungguhkah kita percaya akan peran Roh Kudus dan kekuatan Roh Allah dalam diri kita? Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pesan Injil yang boleh kita petik hari ini adalah jangan pernah mundur atau takut untuk melakukan perbuatan yang benar di dalam kehidupan ini. Dan beranilah untuk menolak yang tidak benar, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Walaupun harus menghadapi tantangan dan cobaan, ditolak, dituduh, ataupun dihina. Sebagai orang Kristiani, kita harus percaya teguh bahwa Roh Kudus yang mendiami hati kita adalah Roh Allah yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Untuk itu, mari kita terus menyadarinya dalam setiap gerak langkah hidup kita, bahwa tindakan kasih yang kita lakukan dalam hidup adalah sejatinya dorongan dari Roh Allah. Maka kita terus belajar rendah hati dan bijaksana, menanggapi setiap situasi hidup dengan iman, kasih, dan pengharapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.